Pemerintah terus mewaspadai kasus hepatitis akut misterius pada anak di Indonesia. Selain 3 kasus terduga yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di Jakarta dan daerah lain. Namun penetapan kasus hepatitis akut misterius membutuhkan waktu pengujian hingga 2 pekan. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengakui telah menerima laporan tambahan dugaan kasus hepatitis akut misterius di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun penetapan kasus hepatitis akut misterius membutuhkan waktu cukup lama karena harus melalui berbagai pengujian. IDAI terus berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan pengawasan dan pencegahan. Jadi memang kita sudah dapat 3 kasus yang di RSCM datang dalam kondisi sangat berat dan tidak tertolong pada ini. Dan Kemenkes sudah turun ke RSCM juga untuk melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kasus-kasus ini. Saya kira pada saat ini memang sudah ada laporan-laporan baik dari Jakarta penambahan kasusnya maupun dari luar kota sudah ada laporan-laporan dugaan untuk keadaan penambahan kasusnya. Tetapi hal ini masih dalam investigasi apakah betul termasuk kriteria hepatitis akut berat seperti yang kita bicarakan ini atau bukan. Kementerian Kesehatan mengakui 3 kasus meninggal dunia masih belum terkonfirmasi hepatitis akut misterius. Ketiga anak berusia 2 tahun, 8 dan 11 tahun datang dalam kondisi stadium lanjut. Kementerian Kesehatan telah melakukan tindakan pencegahan, diantaranya dengan melacak kontak faktor resiko. Mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah kondisi stadium lanjut ya. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Keluhan utama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah keluhan dari saluran cerna, yaitu sebelum kuning dan dibawa ke rumah sakit, ketiga pasien mengalami keluhan mual, muntah dan diare yang hebat. Selain surat kewaspadaan yang kita kirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, oleh karena itu semua kasus yang terkait dengan adanya sindrom kuning tadi dilaporkan dan memang ada penambahan jumlah kasus yang seperti tadi disampaikan, tetapi ini kembali lagi belum kasus yang confirm ya. Badan Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan kejadian luar biasa atau KLB, kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Hingga kini belum diketahui penyebab kasus hepatitis ini muncul. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan hepatitis akut misterius sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sejak ditemukan 5 April 2022 hingga hari Kamis ini, tercatat 228 anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius. 10 kasus temuan pertama di Inggris Raya. Seluruh kasus dirawat di rumah sakit. Penyelidikan otoritas Inggris Raya dilanjutkan dan pada 8 April diumumkan temuan 74 kasus. Pada 21 April, kasus hepatitis akut misterius juga ditemukan di 20 negara hingga ditemukan juga di sejumlah negara di Asia pada awal Mei 2022. WHO masih belum menemukan kaitan-kaitan virus yang sudah ada dengan penyakit ini, termasuk tidak ditemukan kaitan dengan vaksinasi COVID-19, lantaran hampir seluruh anak yang terinfeksi belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari penyelidikan awal, justru ditemukan mayoritas anak yang terinfeksi hepatitis hasil tesnya positif adenovirus. The SDG goals. Question about a link to COVID vaccines are not supported, as still the majority of children, especially the younger age groups, had not received the vaccine. I think everyone's aware of the possible link to adenovirus as one of the possible hypotheses based on a proportion of cases, and most of the testing has been done in the UK, that 72 out of 84 tested were positive for adeno.
and that at the same time, some of the countries had reported an uptick in their community transmission of adenovirus.